Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, satu lagi pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semua hari ini. Dan saat ini saya percaya bahwa hari yang indah ini adalah hari yang harus kita nikmati. Dan kita harus datang pada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada saat hari ini. Amin. Saat ini saya ingin memberikan waktu sejenak untuk kita semua. Kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil saat teduh sejenak bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan baik. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan sungguh besar buat kita semua. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Sebab Engkau terlalu baik dan teramat baik buat setiap kami. Kami rasakan kasih yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami dan terus mengalir sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu menguasai setiap kami, Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, Tuhan, lebih dalam lagi. Kami mau datang seperti rusa yang merindukan air sungai-Mu. Kami mau datang dengan jiwa kami yang merindukan Engkau, Tuhan. Dan kami bersyukur selalu di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami mau nyatakan bahwa bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersama-sama kita katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu sebagai Bapa yang baik.
bersama-sama dengan kami. Itulah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami mau menari, kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa inilah ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, bukan menari dan bersuka. Bukan menari dan bersuka kepadamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, saat ku tinggal. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Mau ucap syukur Tuhan bahwa kasih-Mu sangat besar buat setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Dan saat ini kami mau bersama-sama Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk menaikkan setiap pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri saat pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan buka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan
nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengan sungguh-sungguh katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih sayangnya seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Dan kita mau nyatakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
waktu tempat kami persilakan kepada hambanya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat hati dan suara kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Mari angkat hati dan suaramu menyembah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Saya mengundang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan dan hati kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah dan tinggikan Tuhan. Agungkan Dia senantiasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah dan agungkan Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya. Jika kita mau mulai belajar menyembah kepada Tuhan, panggil nama Yesus dengan kesungguhan hatimu. Panggil nama Yesus. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus dengan penghormatan dan menyembah kepada Tuhan. Yesus. Nama Yesus yang disebut, yang membuat iblis gemetar. Nama Yesus yang disebut, menyembuhkan segala sakit penyakit. Nama Yesus yang disebut, melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Haleluya, haleluya.
panggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi panggil nama Yesus dengan penyembahan kepada Tuhan. Berarti bagiku. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sembah Dia, agungkan Dia, berikan penghormatanmu kepada Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Biarlah KSC Amaranta Family Batu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jika kita tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan, panggil nama Yesus yang penuh dengan kuasa, dengan kesungguhan hatimu. Panggil Dia dengan hati yang tulus, dengan kerinduan kepadanya. Dia akan hadir dan melawat kita. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau yang letih, lesu dan beban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah sebabnya sembah dan panggil nama Yesus yang penuh berkuasa itu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Segala segala lutut bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah kuasa dan hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersuka cita karena Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas. Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang sangat baik akan terus menolong dan memberkati kita. Hari ini akan ada penyerahan anak dari keluarga Pak Adi Cahyono dan Ibu Lina Sumartin. Sudah datang? Kalau sudah bisa ada di depan, duduk di depan bersama putra dan putrinya. Pagi ini kita akan serahkan anak Benjiro, Veda Adinata, dari pernikahan yang sah antara Bapak Adi Cahyono dan Ibu Lina Sumartin.
sebagai anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak yang akan dibawa kepada Tuhan, supaya Tuhan memegang dan membawa anak ini dalam kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan doakan bersama-sama, nanti kita akan bawa dalam doa, biarlah Tuhan yang akan selalu memberkatinya. Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sebuah kebanggaan jika anak-anak kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah harapan dan doa sebagai orang tua supaya anak-anak di dalam Tuhan. Betapa sedihnya orang tua jika anak-anaknya itu jauh dari Tuhan. Kita menyadari bahwa sebagai orang tua kita terbatas dalam mengawasi, mendidik anak-anak. Tetapi jika kita serahkan dalam tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita membawa anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, paling tidak orang tua ada ketenangan. Kemudian anak-anak sendiri juga ada dalam ketenangan. Karena tidak ada tempat yang aman selain di dalam Tuhan. Tidak ada tempat yang memberikan jaminan dan masa depan selain di dalam Tuhan. Karena tantangan-tantangan yang menghadapi anak-anak di masa sekarang dan masa yang akan datang tentu sedikit berbeda dengan masa-masa yang kita alami dan kita jalani. Tetapi jika hari ini kita serahkan Benjiro Veda Adinata, biar Tuhan akan terus memegangnya. Kita bisa melihat bahwa ketika orang banyak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Ada sebuah kerinduan dari orang tua untuk membawa anak-anaknya kepada Yesus. Sebenarnya bukan hanya ketika saat kecil saja, saat mereka dalam gendongan, tetapi kerinduan ini hendaknya juga terus sampai anak-anak kita remaja, bertumbuh sampai anak-anak kita dewasa. Ada kerinduan yang besar dari orang tua untuk membawa anak-anak ini tetap di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa hanya seperti saya serahkan, sudah habis itu sudah selesai. Tapi terus ada progres yang mesti kita harus kerjakan. Ada pendidikan yang harus kita kembangkan dalam diri anak itu. Bagaimana anak-anak sekarang bukan hanya pandai sekarang ini, tetapi anak-anak itu anak-anak yang luar biasa. Dia tidak hanya menuruti apa yang kita katakan, tapi anak-anak itu akan menuruti apa yang kita teladankan. Kalau saya sebagai orang tua, mungkin Bapak Ibu juga sebagai orang tua, kalau hanya kita pandai mengajari anak-anak tanpa memberikan teladan yang baik, maka anak-anak itu lebih cenderung mencontoh teladan daripada menuruti perkataan. Itulah sebabnya bukan hanya dari keluarga
Bapak Adi Cahyono dan Ibu Lina Sumartin saja. Tetapi pagi ini juga merupakan pembelajaran bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Satu hal supaya kerinduan itu ada. Lalu Tuhan memeluk anak-anak itu. Lalu Tuhan memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati. Saya percaya ada berkat yang luar biasa. Ketika anak-anak dalam pelukan Tuhan. Ketika Tuhan meletakkan tangannya yang penuh kuasa itu di atas kehidupan anak-anak kita. Ada berkat yang luar biasa. Kita tahu dalam kitab Amsal, di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Itu akan menjadi bagian dari anak-anak yang kita cintai. Itu yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bawa anak-anak kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Bisa dibawa ke depan. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Arahkan tangan Bapak Ibu ke depan. Biar Tuhan akan memberkati. Kita akan pujikan Aku Berserah, Aku Berserah. Keterbatasan dan ketidakmampuan kita, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah dalam penyembahan kepada Tuhan. Aku berserah. Hamba serahkan anak Benjiro Veda Adinata dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati anak ini dengan pertumbuhan yang sehat, kecerdasan, dan hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa. Masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Anak ini menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang diberkati Tuhan kemanapun dia pergi. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Iblis tidak mampu menjamahnya, kuasa-kuasa kegelapan tidak mampu menguasainya, tetapi Roh Kudus yang akan selalu hidup di dalam dirinya. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, hamba serahkan anak Benjiro ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga serahkan orang tuanya, Ibu Lina dan Bapak Adi, yang akan terus Tuhan percayakan untuk membimbing, yang Tuhan percayakan untuk memberikan teladan, memberikan arahan, yang Tuhan memberikan tanggung jawab kepada anak ini. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberikan kekuatan baru atas kehidupannya. Dan kasih Tuhan akan terus melimpah mengalir. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Di caturwulan yang pertama ini, kita sedang belajar untuk membangun ke atas dengan baik. Kita sedang merindukan sebuah hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan ketika hubungan yang sehat dengan Tuhan, aliran surgawi itu akan turun dalam kehidupan kita. Tetapi banyak hal orang terjebak pada gaya-gaya penyembahan. Tidak pada esensi penyembahan itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat menegaskan bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sekedar orang yang terlibat dalam ritual agamawi tanpa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam pelayanan kehidupan kita, mungkin barangkali Bapak Ibu mungkin tahu ceritanya tentang Maria dan Marta. Jika pelayanan Maria dan Marta itu bisa bersama-sama, itu akan terjadi kegerakan yang besar. Maria dalam artian dia memberikan penyembahan kepada Tuhan. Sementara Marta memberikan pelayanan yang nyata dalam kehidupan. Tetapi memang ada bagian-bagian yang sempat menjadi kritik sehingga banyak orang juga melihat bahwa pelayanan Marta ini salah karena memang dilihat dari persepsi yang berbeda. Tetapi ini sebenarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang menyembah kepada Tuhan, itu akan bisa terlihat dari hal-hal yang dikerjakan sehari-hari. Orang yang menyembah kepada Tuhan akan terlihat dalam perubahan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita menyembah itu terkoneksi, terhubung dengan surga, itu akan mengalami dampak yang besar. Tapi seringkali orang menyembah kepada Tuhan, tapi frekuensinya berbeda, tidak connect. Sehingga penyembahannya hanya seperti suara yang menguap begitu saja, tidak mengalami apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah kebersamaan seperti ini, kadang kita bisa melihat ada orang yang bisa menyembah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa mengalami apa-apa. Bahkan sementara yang lain bisa menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sementara yang lain bisa jawi-jawilan sambil ketawa-ketawi. Memang penyembahan itu bersifat personal. Penyembahan itu bersifat pribadi. Sehingga sungguh-sungguh kita membutuhkan koneksi yang jelas dari surgawi supaya terhubung dengan kita. Bapak bayangkan saja, misalnya Bapak punya HP, kemudian tidak punya signal. Mungkin sudah kadaluarsa. Bapak Ibu mau kirim pesan juga nggak pernah sampai, dapat pesan juga nggak pernah sampai. Kurang lebih
saya gambarkan untuk lebih mudahnya begitu. Kadang-kadang kita menyembah kepada Tuhan perlu connect dengan Tuhan dengan baik. Sebab jika tidak, kita tidak akan bisa mendengar, kita tidak akan bisa menerima berita-berita yang dari surga yang mau disampaikan kepada kita. Karena frekuensinya beda, maka kita tidak bisa mendengar. Kalau barangkali radio, Bapak Ibu dulu sekarang jarang radio. Kalau dulu punya radio, misalnya mau dengarkan yang FM, tetapi Bapak Ibu punyanya SW, ya tidak pernah nyampe, hanya geradak-geradak. Tapi kalau ingin dengar suara lagu-lagu yang rohani, ada juga di 107, berapa saya 107,9. Kalau frekuensinya sama, maka kita akan bisa mendengar apa yang dipancarkan, apa yang disampaikan dari tempat yang jauh. Demikian juga kalau frekuensi kita dengan Tuhan sama, maka kita akan bisa mendengar apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau frekuensi sama, kalau kita connect dengan surga, kita bisa mendownload apa-apa yang di surga turun ke muka bumi ini. Kalau kita terhubung dengan surga, kita bisa mendownload kekayaan surgawi menjadi real di tengah-tengah dunia ini. Jadi kekristenan itu bukan khayalan, tetapi suatu kehidupan yang nyata. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan sebuah doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Bagaimana kalau di bumi ini seperti di surga, kalau tidak terhubung dengan surga? Dan terhubung dengan surga bukan soal tempat, tetapi soal dimensi. Soal keterhubungan kita dengan Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun bisa terhubung dengan surga. Ketika kita mendengar bahwa mereka dikasih mana yang turun dari surga, bukan mana yang turun dari langit, tapi mana yang turun dari surga. Surga terbuka, sehingga dalam Ibrani disebut itu sebagai makanan malaikat, roti malaikat, karena surga terbuka. Ketika Yakub sedang berdoa kepada Tuhan di Betel, surga terbuka, dia melihat malaikat turun, malaikat naik turun di sana. Surga terbuka. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berada di padang penggembalaan, surga terbuka. Tuhan datang di sana dengan semak-semak yang terbakar. Ada komunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara perlu connect yang jelas. Bagaimana connect yang jelas itu? Ketika kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena ada sedikit bahaya di dalam penyembahan itu, bahayanya adalah bahaya kepalsuan dalam penyembahan. Dalam kehidupan kita beragama, banyak orang lebih mementingkan ritual daripada hubungan dengan Tuhan. Gayanya menyembah kepada Tuhan. Bahkan ada beberapa yang mengajarkan tentang kalau kamu belum berbahasa roh, kamu belum berhubungan dengan Tuhan, makanya kamu belajarlah bahasa roh kepadaku, saya bisa mengajarkan kepadamu. Yang sangat membahayakan seperti itu. Bukan ritualnya, bukan gayanya, tetapi hubungan dengan Tuhan. Ketika orang menyembah kepada Tuhan dengan rohnya, maka dalam kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Dia akan hidup sejalan dengan kebenaran. Tidak mungkin orang menjadi penyembah kepada Tuhan yang luar biasa penyembahannya,
yang luar biasa, gaya menyembahnya, kemudian hidupnya tidak berada dalam kebenaran. Itu suatu hal yang sangat bertentangan. Tetapi penyembahan yang benar akan membawa hidup kita terhubung dengan Tuhan. Kemudian hidup kita juga ditandai dengan hidup dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran yang dibangun di atas dasar diri sendiri, tapi kebenaran yang diatur di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saja seorang yang menghadiri kebaktian setiap minggu, kemudian mengangkat tangan sambil bernyanyi, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian, dosa yang tidak diakui, seperti cermin kotor. Penyembahan mereka tampak indah dari luar, tetapi sebenarnya tidak memantulkan gambar Tuhan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, soal hati yang menyembah kepada Tuhan, tentu itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu menyembah kepada Tuhan atau tidak, yang menilai adalah Bapak Ibu dengan Tuhan. Orang lain yang dinilai apanya? Orang lain yang bisa dinilai adalah buah-buah kehidupannya. Buah kehidupan, buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ada yang masih ingat buah-buah roh? Ada kasih, sukacita. Bagaimana kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan jika hati kita masih dipenuhi dengan kebencian? Sekalipun saya pasang status sedang menyembah Tuhan, hari ini saya diberkati untuk menyembah Tuhan. Tapi jika hati saya penuh kebencian, itu adalah kebohongan belaka. Lebih baik kita dinilai oleh Tuhan daripada dinilai rohani oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita menjadi seorang penyembah-penyembah Tuhan jika tidak diwarnai dengan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita, tidak diwarnai dengan semakin serupa dengan Kristus? Bagaimana buah roh? Yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah penyembah kepada Tuhan, tapi kita tidak bisa menguasai diri, gampang marah, gampang tersinggung, gampang purek, apalagi kemudian ngomong aku penyembah kepada Tuhan. Percaya gitu? Saya mau membawa gereja ini atas izin Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Supaya ketika waktu pengangkatan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Loh, itu sudah terangkat, saya kok masih di sini. Dia sudah terangkat kok saya masih di bawah. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yesus mengajarkan bahwa penyembahan yang benar harus dalam roh. Itu hati yang hidup, dipimpin oleh Roh Kudus dan dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dalam roh, penyembahan bukan hanya soal tempat atau ritual, tetapi dari dalam hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Hati yang semakin hari diperbaharui oleh Tuhan. Hati yang semakin tenang, hati yang semakin damai, hati yang semakin sukacita. Karena damainya seseorang itu kadang-kadang bukan ditentukan oleh kebenaran yang ada di dalam dirinya. Kadang kedamainya seseorang itu ditentukan oleh warna,
Kalau dompetnya warnanya merah, damai. Kalau warnanya sudah mulai biru, itu sudah mulai turun dikit. Apalagi sudah abu-abu, hilang damainya. Kadang juga dipengaruhi oleh tanggal damainya orang itu. Kalau tanggal muda, damainya masih full. Kalau baterai di charge masih 100. Kalau sudah tanggal pertengahan, baterainya tinggal 50. Sudah tanggal tua, sudah bukan hanya baterainya habis, bahkan apa-apa dilempar, hilang damainya. Tetapi damai yang dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh warna ataupun tanggal, tapi oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Menghadapi tantangan, rintangan, itu pasti ada. Namanya orang hidup itu tantangan, rintangan itu pasti ada. Kalau orang gak mau tantangan, gak mau rintangan, ya tidak hidup. Setiap orang yang hidup pasti ada tantangan dan rintangan. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menghadapi tantangan dan rintangan, kita tidak takut. Orang yang tidak takut kan gak cemas, gak khawatir. Tetapi orang yang takut itu biasanya ya cemas, khawatir. Kata-katanya juga mengungkapkan ketakutan dan kecemasannya. Makanya kalau kita mendengar orang dari statementnya, perkataannya itu perkataan-perkataan yang orang ini sedang cemas, orang ini sedang dalam ketakutan, orang ini sedang dalam keluhan, kan kita bisa lihat. Apalagi sekarang media sosial kita bisa akses dengan baik, bahkan kita bisa lihat status orang. Kecuali kita diblokir, kecuali Bapak Ibu blokir saya, ya saya nggak bisa lihat status Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngomong apa saja di status, ya saya nggak tahu, karena kalau saya diblokir. Tetapi kalau akses dibuka, ya kita bisa tahu. Bapak Ibu Saudara, tetapi itu merupakan ungkapan hati yang bisa. Tetapi alangkah baiknya jika ungkapan hati ini kita serukan kepada Tuhan. Sebab jika kita sampaikan di sosial media, gak ada yang nolong kita. Kalau kita kesusahan itu, coba pernah Bapak Ibu mengeluh di sosial media, kemudian ada yang nolong? Waduh, hari ini tanggal tua, waktunya bayar SPP anak-anak. Kiranya Tuhan tolong saya. Itu kan artinya sedang minta itu. Ada yang kemudian, ya tak kasih uang gitu. Gak ada. Lebih baik berseru kepada Tuhan. Dia akan lakukan yang terbaik buat kita. Lebih baik berseru kepada Allah. Kemudian kalau kita pasang status yang enak-enak, sedang kemana gitu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tidak semua orang suka dengan kesuksesan kita. Justru pasang yang baik-baik itu justru membuat iri hati. Karena tidak semua orang suka dengan kesuksesan kita, keberhasilan kita. Kadang kebalik-balik sekarang ini. Kadang kalau lihat orang jatuh tuh senengnya umum. Padahal damai yang Tuhan berikan, penyembahan yang Tuhan berikan untuk membawa kita kepada satu titik, kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang membawa kebaikan bagi sesama. Orang yang membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Dalam kebenaran, penyembahan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan tradisi atau kebiasaan manusia semata. Bapak Ibu Saudara, jadi penyembahan harus berdasarkan kebenaran. Kalau Bapak Ibu ambil contoh mana saja dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan menandai penyembahan-penyembahan kita. Contoh aja buah roh murah hati.
Itu akan menjadikan kita penyembah kepada Tuhan, akan menjadikan murah hati, akan menjadi suka memberi. Tapi kalau sebaliknya, kita mengaku penyembah kepada Tuhan, tapi kita suka mengambil, ya beda. Ngomongnya penyembah kepada Tuhan, tapi enggak murah hati. Justru mengambil, apalagi mengambil yang bukan haknya. Bukan menjadi penyembah-penyembah yang benar, tapi menjadi penyembah-penyembah yang palsu. Yang Tuhan tidak berkenan. Itulah sebabnya Tuhan akan menolong kita semua. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh dalam Injil Matius pasal 25, ketika Tuhan memisahkan antara kambing dan domba, yang kambing sebelah mana? Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Apa sih yang menandai domba-domba itu? Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku menjadi orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Dan domba-domba ini merasa tidak pernah memberi kepada Tuhan. Tapi kapan Tuhan saya melakukan itu? Apa yang kamu lakukan kepada orang yang kecil itu kamu lakukan untuk aku, kata Tuhan. Jadi perlakuan-perlakuan istimewa kepada orang-orang yang dipandang kecil oleh dunia ini, itu yang sangat berharga di mata Tuhan. Sikap-sikap yang penuh kasih kepada orang-orang yang kecil inilah yang mendapat perhatian khusus kepada Tuhan. Tapi sekarang kebolak-kebalik. Bukan yang kecil yang mendapat perhatian, biasanya kepada orang-orang yang besar. Ya sini nggak ada yang bawa Alphard ya. Misalnya ada yang datang jemaat pakai Alphard itu. Mari om, mari tante, duduk di depan. Ada perbedaan yang luar biasa. Tapi kalau jalan kaki, ya sudah cari tempat duduk sendiri aja. Bapak Ibu Saudara, jadi aplikasi penyembahan ini akan terlihat dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Bukan hanya di mimbar ini aja kita menyembah, memuji Tuhan. Pemujian dan penyembahan Tuhan adalah aplikasinya dalam roh dan dalam kebenaran. Roh hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, hati yang dibaharui oleh Tuhan. Dan hati yang dibaharui oleh Tuhan akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagian yang ketiga, bagaimana kita menerapkan penyembahan yang sejati. Kita perlu memeriksa hati kita sebelum menyembah Tuhan. Apa kita hanya menjalankan ritual atau benar-benar mencari Tuhan? Kalau hari Minggu ini gampang. Apakah kita benar-benar datang untuk mencari Tuhan dengan duduk tenang di dalam ruangan untuk kita menyembah kepada Tuhan? Atau hanya kita ingin terlihat di gereja, sehingga kalau rumah tanya, tadi udah ke gereja? Sudah. Tapi tidak ada di dalam gereja Tuhan. Yang kedua, membiarkan Roh Kudus memimpin ibadah kita. Bukan sekedar formalitas belaka. Tapi kita adalah orang-orang yang membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memimpin, ada anugerah Tuhan yang besar. Saya teringat dengan seorang penulis buku dari pengalaman, namanya Hugh Hagen. Kenick Hagen. Dia menuliskan begini, seorang yang menyembah kepada Tuhan akan diwarnai dengan perubahan kehidupannya.
orang yang menyembah kepada Tuhan, dia akan terus naik jenjang di dalam kehidupannya. Secara rohani dia akan terus naik, jenjang demi jenjang akan terus naik. Secara karir dia akan terus naik. Karena firman Tuhan kan, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Orang yang jadi pemuji dan penyembah Tuhan, tadi awal saya katakan, terkonek dengan surga, sehingga bisa mendownload hal-hal surgawi turun dari surga ke muka bumi ini. Sehingga benar bahwa kita sekalipun di dunia ini, tetapi surga menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan hikmat dalam pikirannya. Dia akan berikan terobosan-terobosan baru dalam pengetahuannya untuk dia bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dia akan diberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Dia akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam keuangannya. Dia akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kesehatannya. Dia akan berikan hikmat. Tuhan akan berikan hikmat untuk kita bisa hidup dalam kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan tidak tertarik pada penyembahan yang hanya berupa seremonial. Bahkan disindir dalam Alkitab, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan gaya seremonialnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan tidak tertarik pada penyembahan yang berupa seremonial tanpa hati yang sungguh-sungguh. Dia mencari penyembah yang datang dengan kerendahan hati, ketulusan dan hidup dalam kebenaran. Marilah pagi hari ini saya mengajak kita semua tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Ada beberapa di gereja dan itu saya rindukan tempat ini. Ketika mereka menyembah Tuhan, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya mereka mengalami keubahan, tapi hal-hal yang real terjadi. Di dalam gereja itu ada awan kemuliaan. Bukan dari luar masuk, tapi dari dalam ini ada awan kemuliaan. Sehingga waktu itu saya membacanya, ibadah tidak bisa dihentikan oleh waktu. Jadi mulai sore sampai semalam-malaman, sampai pagi itu mereka menyembah kepada Tuhan dan tidak bisa dihentikan. Saya tidak kemudian tidak melanjutkan bagaimana mereka yang bekerja, bagaimana mereka yang harus sekolah besoknya, tapi mereka mengalami lawatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerinduan di tempat ini, gereja ini sebagaimana namanya GSI Amaranta Family Batu, sebagai gereja yang menjadi keluarga Allah, sehingga kita tidak ada yang ketinggalan, sehingga menjadi keluarga Allah yang akan terangkat ke surga bersama-sama. Tetapi memang harus menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan akan membawa kita dalam kebaikan. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji pujian, ku menyembah. Ku menyembah. Mari hari ini ada waktu 1/4 jam kita gunakan untuk praktek menyembah kepada Tuhan. Kita akan menyembah dengan sungguh-sungguh. Jika ada hal yang tidak baik dalam hati kita, tanggalkan dulu sejenak. Mari menyembah kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Biarlah pagi hari ini kita akan menyembah kepada Tuhan. Jika kita yakin Allah ada di tengah-tengah kita, yakin Allah hadir di sini. Dengan imanmu, kau yakin Allah ada di tengah-tengahmu. Dia tidak jauh dari kehidupanmu. Kita akan berikan sikap hormat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, biarlah turun atas kami pagi hari ini untuk memimpin kami menyembah kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Kami yakin Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami umat-Mu. Biarlah izinkan kami memberikan hormat kepada Tuhan. Izinkan kami berikan penyembahan kepada Tuhan. Yang terbaik kepada Allah. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena kehadiran-Mu adalah personal bagi kami. Biarlah kami terkonek dengan kerajaan surga. Kami terhubung dengan kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jika engkau mengalami kuasa-Nya, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jika engkau mengalami kebaikan-kebaikannya, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jika engkau mengalami anugerah dan kebaikannya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memuaskan kami. Engkau memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya, sesuai dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Karena gereja dibangun untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang ditandai dengan kehidupan yang berada dalam kebenaran-kebenaran firman. Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami semua. Biar kami menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Dan bagian dari ibadah kami, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami yang merupakan korban kami, biarlah berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai bisa ke depan. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai transfer, di balik kursi itu ada barcode, bisa scan di sana. Jadi sama saja, semua akan terbuka dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Bapa, korban syukur ke tempat kudus pada Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, baik secara tunai maupun non tunai, yang semua bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan-persembahan syukur, persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, pekerjaan untuk misi pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap tangan-tangan sudah memberikannya dengan sukacita, karena mengasihi Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam takut akan Tuhan. Karena ini adalah kepercayaan Tuhan. Ketika kami bisa dipercaya oleh Tuhan, maka mulai dari yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada kami gereja ini perkara-perkara yang besar, keuangan-keuangan yang besar bagi pekerjaan Tuhan di Kota Batu, di Jawa Timur, maupun untuk seluruh Indonesia. Biarlah misi kami bagi pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan. Kami akan membangun keluar dengan baik, karena dasarnya adalah kami adalah penyembah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan akan memberkati setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan. Biarlah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biar Tuhan akan menolong, memberkati kita. Terus berdoa supaya anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, campur tangan Tuhan atas gereja ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk saudara-saudara kita yang baru pertama hadir, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kami tunggu kedatangannya untuk hari berikutnya. Bapak Ibu, ingin saya sampaikan pengumuman untuk hari Minggu ke depan, 1 minggu ke depan ibadah yang akan kita adakan, yaitu yang pertama bahwasanya ibadah doa pagi akan tetap kita adakan setiap pagi pukul 4:30 melalui Google Meet sampai dengan selesai. Dan setelah itu untuk hari Selasa kami mengundang bagi kaum pria dan kaum wanita karena akan diadakan ibadah gabungan dalam memperingati ibadah syukur keluarga Bapak Timotius atau keluarga Ibu Misini yang akan diadakan di kediaman Bapak keluarga Timotius yang berada di Jalan Raya Pandanrejo 7X di Kota Batu. Nanti akan saya umumkan melalui info Mafa lebih jelasnya bagi Bapak Ibu. Monggo kita semua akan beribadah pada hari Selasa pukul 6 sore on time.
Jadi hari Selasa tidak ada kaum wanita, tapi kita langsung ibadah syukur di rumah atau di kediaman Bapak keluarga Timotius atau keluarga dari Ibu dan Bapak Yosep. Keluarganya Bapak Yosep, kalau enggak tahu Bapak Timotius ya. Biasanya beliau ada di sebelah belakang, atau hari ini tidak hadir. Nanti kita infokan kembali. Oh, hadir ya. Karena biasanya beliau duduk di belakang sebelah ruang balita. Iya. Oh gitu ya. Jadi diundang semua kaum pria, kaum wanita, kami mengingatkan kembali. Nanti saya akan infokan di Info Mafa. Dan untuk selanjutnya hari Rabu kita akan adakan ibadah MPC pukul 6:30 seperti biasa di tempat ini. Kita mendorong semua kita yang belum tergabung, mari kita semua tergabung untuk beribadah bersama dan saling mendoakan. Dan berikutnya Bapak Ibu, untuk hari Jumat kita akan adakan juga ibadah MPC 2. Kita akan semua persiapan dalam latihan, kita akan beribadah terlebih dahulu jam 6 sore juga di tempat ini. Dan selanjutnya pada hari Sabtu kita akan adakan juga ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore. Dan juga kami kembali terus mengingatkan anak-anak kita yang belum tergabung, mari kita dorong mereka untuk mereka bergabung bersama untuk menyembah Tuhan mulai dari dini. Terutama untuk anak sekolah minggu, bahwasanya hari ini pukul 9.15 kita akan adakan ibadah sekolah minggu. Dan itu saja pengumuman dari kami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di Info Mafa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan doa berkat dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan lakukan yang terbaik, dan saya sangat berharap di doa hari Rabu itu Bapak Ibu bisa sama-sama kita berdoa bersama-sama. Mohon masukannya, langsung japri ke saya bagaimana cara membuat semangat di doa MPC supaya kehadiran lebih banyak. Jadi langsung japri ke saya untuk bisa dilakukan evaluasi, karena selama ini saya lihat kita berdoa tapi tidak sampai 25% dari jemaat Tuhan. Saya berharap kita membangun meja di hadapan Tuhan. Jadi Maranatha Praise Center ini adalah tempat kita untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya syarat untuk melayani, tapi mari kita membentuk diri kita untuk semakin sungguh-sungguh pada Tuhan. Makanya silakan kasih masukan, Bapak Ibu yang belum pernah MPC, kenapa saya enggak MPC? Karena begini Pak, saya kepingin ada ininya, ada itunya, supaya nanti saya akan bisa evaluasi, supaya nanti bisa sama-sama kita beribadah menyembah kepada Tuhan. Dan doakan Bapak Saudara dalam pergumulan berkaitan dengan kepengurusan gereja ini yang beberapa bulan ini pejabat antara waktu, nanti minggu depan minggu depan tanggal 2 Maret akan ada pelantikan pengurus yang baru. Memang ada beberapa perubahan-perubahan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dalam artian begini, disesuaikan dengan kebutuhan gereja. Ada bagian-bagian koordinator yang dikurangi, yang tidak ada lagi. Ada bagian-bagian yang ditambahkan karena memang diperlukan di dalam sebuah perjalanan organisasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang sudah saya hubungi saya sampaikan secara pribadi, barangkali nanti hari Minggu sudah siap-siap untuk bersama-sama di bidang yang Bapak Ibu sudah kita ngobrol dan sepakat untuk bisa kita jalani. Jika ada perubahan itu bagian dari sebuah proses. Jika tetap itu juga bagian dari sebuah proses perjalanan sebuah gereja Tuhan. Untuk percepatan kaderisasi, untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam gereja ini. Sehingga Bapak Ibu kita akan bisa bekerja sama dengan baik. Semua baik, tetapi ada waktunya masing-masing.
Ada yang waktunya tahun ini, ada yang waktunya 2 tahun ke depan. Semua waktunya ada waktunya. Semua ada masanya. Dan mari kita akan melihat ini sebuah proses yang Tuhan mau kerjakan dalam gereja kita, sehingga kita akan terus maju bersama-sama. Tuhan akan tolong kita. Jadi karena minggu depan kan kita pakai baju putih toh. Jadi pakai baju putih seperti waktu pelantikan pemerintahan. Jadi biarlah baju putih itu menggambarkan ketulusan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, kemurnian Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Jadi biarlah bukan hanya putih bajunya, tapi memang ketulusan hati kita untuk melayani. Tapi gambaran baju putih itu biarlah menjadi warna kita untuk bisa. Makanya tidak perlu ganti karena besok kan perjamuan kudus sekalian. Dalam perjamuan kudus sekali lagi doakan, jika memang ada yang belum, ada yang maju, sekali lagi biarlah ini tidak menjadi polemik. Kalau memang yang menjadi pengurus tidak setuju Bapak Ibu Saudara, paling 2 tahun juga ganti. Jadi tetap kita dukung. Sekalipun saya maunya ini, tapi kok yang ini yang jadi, tetap dukung. Suatu saat pasti itu akan berjalan dengan baik. Sebuah proses, kita akan belajar tunduk kepada kepemimpinan. Kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, bagaimana kita bisa kalau kita tidak tunduk kepada pimpinan yang kelihatan? Kita mau tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Sama dengan firman Tuhan, kalau kita mengasihi yang kelihatan aja tidak bisa, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Tidak bisa. Makanya tunjukkan kepada saya penyembahanmu dengan ketundukan dan kesetiaan, dengan ketulusan dan kemurnian pelayanan. Tuhan akan tolong kita. Hari Minggu tetap tidak ada perubahan, jadi sekaligus pelantikan dan Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memujikan besar ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Haleluya. Kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, biarlah kami semakin dibaharui dari hari ke hari di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap yang datang saat pagi hari ini, diberkati rumah tangga kami masing-masing, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Tuhan biarlah memberkati kami, supaya di antara kami tidak ada yang kekurangan. Semua berkecukupan, bahkan jika Tuhan izinkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga kami juga berbagi kelimpahan kebajikan kepada yang membutuhkan. Tantangan-tantangan dalam pekerjaan, mampukan kami untuk mengatasinya dengan baik. Dan biarlah ketika kami menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, ada inspirasi baru, ada ide-ide gagasan baru yang munculnya dari Tuhan untuk kami boleh hidup dalam dunia ini. Hamba juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, bersama-sama dengan keluarga, atau ketika kami beribadah raya, biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak-Mu, anggota keluarga kami yang
terbaring sakit, untuk orang tua Ibu Linda. Hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan, dimanapun, apapun sakitnya, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Hambamu juga berdoa untuk anak Edo, cucu dari Ibu Tati. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan pemulihan. Dan kepada setiap anggota keluarga kami, keluarga Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu yang lemah tubuh terbaring sakit, Tuhan akan jamah dan menyembuhkan. Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Hamba berdoa dari tempat ini. Oleh karena bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit keluarga kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Biarlah kegiatan kami bukan hanya seremonial semata-mata, tetapi biarlah kami melatih diri kami sebagai kehausan, kerinduan kami untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan membangun gereja ini dengan benar dalam rencana Tuhan. Kami percaya gerejamu akan dibangun dalam rencana Tuhan untuk membawa umat Tuhan kembali kepada surga dalam sukacita yang dari Tuhan. Menjadi keluarga besar, menjadi keluarga kerajaan Allah. Tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada seorang pun yang terlewat, tapi semua kami dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota kami yang hari ini sampai dengan tanggal 28 esok sedang melakukan retreat di Magelang. Biarlah mereka akan menjalaninya dengan baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang rendah hati, menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa bekerja sama, menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang hari ini juga beribadah kepada Tuhan. Berkat yang sama, hadirat Tuhan turun atas gerejamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.